Beberapa pihak ada yang menginbox saya dengan kalimat-kalimat yang intinya mereka masih berusaha membela tentang riwayat dusta yang dinisbahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa beliau membunuh Fatimah. Meskipun saya sudah menjelaskan berulang-ulang dan bahkan dengan jaminan bahwa itu tidak ada dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ada yang pede itu mengirimkan kepada saya link yang katanya itu ada dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada. Dan itu tidak logis sama sekali. Coba kita berpikir normal. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab membunuh Fatimah Zahra, demikian juga Abu Bakar Siddiq terlibat dalam kasus tersebut, mungkinkah Ali bin Abi Thalib itu mau berbai'ah kepada beliau? Kita bisa bayangkan, kalau ada orang yang membunuh istri kita secara zalim dengan alasan apapun, mustahil kita tidak berbuat. Mungkin kita akan ambil tindakan, kita akan bunuh orang tersebut. Apalagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seseorang yang perkasa, kalau dia tahu bahwa istrinya yang merupakan putri Rasulullah dibunuh secara zalim, mustahil beliau diam. Dan mustahil para sahabat Nabi yang lain diam. Minimal mereka akan melakukan perlawanan berdarah. Tapi yang terjadi tidak. Faktanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian melakukan bai'ah. Dan riwayat-riwayat seperti ini terlalu banyak untuk disampaikan. Bahwa Ali kemudian mengakui kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman, artinya khalifah sebelum beliau. Kalau yang dituduhkan Rafidhah ini benar, buru-buru mau berbai'ah, sepengecut-pengecutnya Ali, mungkin dia akan lari. Udah, tinggalkan saja Madinah. Yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya putra-putra yang namanya itu dinamakan sebagaimana nama Sayyidina Abu Bakar dan nama Sayyidina Umar. Dan juga ada yang bernama Utsman. Mungkin sebagian Rafidhah akan berkelit, apa salahnya memberikan nama? Coba sekarang kita berpikir jernih. Kira-kira maukah Sayyidina Ali memberikan nama untuk anak-anaknya? Nama orang-orang yang sudah terlibat dalam skandal pembunuhan istrinya? Kalau misalnya nama Abu Bakar itu Adam, nama Umar itu namanya Harun gitu. Utsman itu namanya Yahya. Mungkin mereka akan beralibi. Ini kan Adam, Yahya, bukan si Adam dan Yahya si pembunuh ini, tapi nama Nabi. Tapi faktanya nama Abu Bakar saat itu tidak ada kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pemilik nama Umar itu hanya Umar bin Khattab. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah itu sama sekali tidak logis, baik secara data ilmiah ataupun secara logika akal sehat. Mereka yang ngeyel ini mengangkat riwayat yang disebutkan dalam Tarikh At-Tabari yang menyebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab sempat mengancam akan membakar rumah Sayyidatuna Fatimah. Nah, ini perlu kita dudukkan. Memang ada riwayat seperti itu. Meskipun riwayat ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Tapi baiklah, setiap tuduhan ada jawabannya. Perkataan Sayyidina Umar yang mengatakan, saya akan bakar rumah kalian jika kalian memecah belah barisan kaum muslimin. Kalimat membakar rumah, ini adalah gaya bertutur atau gaya bahasanya orang-orang Arab. Nabi SAW pernah mengucapkan sebuah kalimat, aku berharap ada orang menggantikan aku mengimami, kemudian aku keluar membawa kayu bakar, aku akan bakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Lihat, Rasul mau bakar rumah para sahabat. Tapi apakah itu dilakukan? Tidak. Itu hanya gaya bahasa saja untuk menunjukkan penekanan pentingnya sholat berjamaah. Begitu juga Sayyidina Umar pernah berkata kepada utusannya, kamu datang kepada gubernurku, ada laporan kalau dia kadang tidak mau menemui rakyat yang hendak mengadukan masalahnya kepadanya. Bakar pagar rumahnya. Itu gaya bahasa. Maka antum yang kemudian baperan mengatakan Umar mau bakar rumahnya Fatimah. Dan apakah kejadian dibakar? Tidak. Riwayat dalam At-Tabari meneruskan. Setelah itu Fatimah meminta suaminya untuk mendatangi Abu Bakar dan berbai'ah. Kalau seandainya diksi membakar rumah itu seperti yang antum pahami, kira-kira kalau antum jadi Sayyidina Ali diam saja. Saya dan kita pasti akan datang itu Umar. Maksud ente ngomong mau bakar rumah kenapa? Sedangkan riwayat dusta yang mengatakan Umar menggencet pintu sampai Fatimah meninggal, itu ada dalam cerita-cerita Rafidhah. Dan itu pun jangankan Ahlussunnah, orang-orang Syiah banyak menolak riwayat tersebut, mengatakan ini nggak masuk akal. Tidak seperti itu. Gini aja deh, daripada antum capek-capek, ini tantangan untuk antum dan siapapun. Datangkan riwayat dalam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Umar menggenjot Fatimah di balik pintu sampai meninggal dunia. Kalau ada, saya berangkatkan antum umroh. Saya ralat, mungkin antum nggak suka umroh ya, sukanya mau ke Karbala. Oke, saya belikan tiket PP